Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Asbab Sa'adatil Usrah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir, di pertemuan perdana, kita telah bahas alasan atau sebab mengapa hendaknya kita mengetahui sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita pada kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya, kita sebutkan paling tidak ada 4 sebab. Ya, yang pertama, karena ini merupakan cita-cita semua manusia. Semua manusia tentunya ingin hidup bahagia. Oleh karena itu hendaknya dia mencari sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan tersebut. Demikian juga telah kita sebutkan bahwa mengetahui sebab-sebab kebahagiaan keluarga ini menjadi penting, karena kebahagiaan keluarga ini merupakan pondasi keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Apabila keluarga yang ada di tengah-tengah masyarakat mereka bahagia, maka kehidupan bermasyarakat pun akan harmonis. Kemudian sebab lainnya, yang ketiga, kenapa kita hendaknya mengetahui sebab-sebab yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan, karena banyak sekali orang yang salah jalan dalam meraih kebahagiaan. Ya, sebagian orang mengatakan bahwa kebahagiaan itu akan diraih dengan harta yang banyak atau dengan anak yang banyak. Ya, ini kekeliruan. Oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana sebab yang benar untuk meraih kebahagiaan tersebut. Dan yang terakhir yang kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir, ya, bahwa kenapa kita penting bagi kita untuk mengkaji tema ini, karena di masa sekarang ini banyak sekali tantangan yang kita hadapi untuk mewujudkan kebahagiaan. Ya, perkembangan teknologi, kemudian munculnya gadget-gadget, ya, channel-channel TV, ini membuat ya renggangnya hubungan di antara keluarga, sehingga butuh perjuangan yang lebih bagi kita untuk membangun kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga kita. Baik, ini pembahasan kita yang terakhir. Baik, sekarang kita akan mulai masuk, ya. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala, semoga Allah menjaga beliau, akan mulai membahas sebab-sebab yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Ya. Di sini beliau menyebutkan sebab yang pertama, yaitu iman dan amal soleh. Ini sebab yang pertama, yaitu iman dan amal soleh. Baik, mari kita simak apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Qala inna min asbabi sa'adatil usar sababan kabiran wa huwa aslu sa'adati kulliha. Kata beliau, sesungguhnya termasuk sebab-sebab kebahagiaan keluarga, dan ini merupakan sebab yang besar, bahkan dia merupakan pondasi seluruh kebahagiaan. Walubbuha wa ruhuha, demikian juga inti dan ruh dari kebahagiaan itu, huwa sirrul haya wa huwa sirrul rohah, dan dia merupakan rahasia kehidupan dan merupakan rahasia ketenangan. Wa huwa sirrul tuma'ninah, demikian juga dia merupakan rahasia ketenangan jiwa. Man hasalahu hasalal khairul katsir, barang siapa yang berhasil untuk mendapatkannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ala wa huwa ibadallah an yahrisa kulla wahidin minal usrati ala tahqiqil iman wal amali salih. Yaitu, kata beliau, semua anggota keluarga itu berusaha untuk merealisasikan atau mewujudkan
keimanan dan amalan soleh. Ya, jadi kalau Anda ingin rumah tangga itu bahagia, maka apa yang harus diusahakan? Yaitu adanya iman dan amal soleh di tengah-tengah keluarga tersebut. Semua anggota keluarga, suami, istri, ya, demikian juga anak-anak, berusaha untuk mewujudkan iman dan amal soleh di tengah-tengah keluarganya. Kenapa, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlukan iman dan amalan soleh untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut? Dia menjelaskan, fa inna dzalika aslul hayati thayyibah. Karena iman dan amalan soleh ini merupakan pondasi kehidupan yang baik. Ya, jadi kehidupan yang baik itu akan melahirkan kebahagiaan. Dan kehidupan yang baik ini tidak akan terwujudkan kecuali pondasinya terpenuhi. Pondasinya terbangun terlebih dahulu. Yaitu apa? Iman dan amalan saleh. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata beliau, yaqulullahu azza wa jal, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Dalam surat An-Nahl ayat ke-97 Allah berfirman, barang siapa yang beramal saleh baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Kemudian kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka kami akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang baik dan kami akan balas ya mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Kami akan balas pahala mereka dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Ya. Jadi barang siapa yang menginginkan kehidupan yang bahagia, dia harus bangun kehidupan yang baik. Dan kehidupan yang baik ini dibangun di atas pondasi berupa iman dan amalan soleh. Berupa iman dan amalan soleh. Ya. Maka man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan dia beriman, hada syartun. Ini merupakan syarat. Syarat untuk mendapatkan kehidupan yang baik tadi adalah amalan soleh, iman dan amalan soleh. Pertanyaannya, manil ladzi yashtaratuhu? Siapakah yang telah mempersyaratkan perkara ini? Siapa yang mempersyaratkan iman dan amal soleh untuk mendapatkan kehidupan yang berbahagia? Jawabannya Rabbul Alamin. Allah yang mempersyaratkannya. Kalau Anda ingin kehidupan Anda bahagia, kalau Anda ingin mendapatkan kehidupan yang baik, maka beriman dan beramal solehlah. Ya. Qala ma huwa hadza syart? Sekali lagi kita tegaskan, apa syaratnya? Kalau ingin bahagia, apa syaratnya yang disebutkan di dalam ayat ini? Yang pertama, man amila solihan, yaitu beramal soleh. Kalau ingin hidup bahagia, maka beramal solehlah. Ya. Qala wa ma huwa amalus soleh? Dan apa yang dimaksud dengan amalan soleh? Ya, agar kita tidak salah paham terhadap amal soleh. Sering kita mendengar, ayo kita beramal soleh, ayo kita beramal soleh. Apa makna amalan soleh? Beliau mengatakan, al-amalu salihu ma tara sahibuhu fihi bijanahain. Yang namanya amalan soleh adalah ketika orang yang melakukan amalan tersebut dia terbang dengan dua sayap. Maksudnya apa? Barakallahu fikum. Amalan soleh itu adalah amalan yang terkandung padanya dua syarat, dua perkara yang harus ada, baru amalan tersebut disebut sebagai amalan soleh. Kalau tidak ada keduanya atau tidak ada salah satu di antara keduanya ini, maka tidaklah disebut sebagai amalan soleh. Kalau Anda ingin bahagia, beramal solehlah. Apa itu amalan soleh? Amalan yang terpenuhi padanya dua perkara. Yang pertama, janahil ikhlasi lillah. Ya, ada padanya sayap keikhlasan untuk Allah. Ya, fakana mukhlisan lillahi fi amalih. Yaitu pelakunya ketika melakukan amalan tersebut dia ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana yang Allah firmankan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan bagi Allah agamanya. Jadi dia beramal dengan penuh keikhlasan. Ya, tidaklah disebut amalan itu sebagai amalan saleh, melainkan harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa janahi mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sayap yang kedua adalah sayap al-mutaba'ah, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana al-amalu masyru'an fi kitabillah atau fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hada al-amalus salih. Maka amalan tersebut disyariatkan di dalam kitabullah atau di dalam sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut sebagai amalan saleh. Ya. Jadi definisi amalan saleh adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat. Ya, yaitu amalan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau terpenuhi dua syarat ini, maka yang dilakukan adalah amalan saleh. Kalau tidak terpenuhi dua syarat ini, ya, dia mengerjakan sesuatu yang dituntunkan oleh syariat tapi tidak ikhlas, maka tidaklah disebut sebagai amalan saleh. Barakallahu fiik. Sebaliknya, ya, dia melakukan suatu amalan dengan penuh keikhlasan tapi tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Ini bukanlah disebut sebagai amalan saleh. Oleh karena itu, hendaknya seseorang kalau dia ingin bahagia, dia melakukan amalan saleh. Apa itu amalan saleh? Amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan mengikuti tuntunan syariat. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Ya. Perkara yang kedua untuk mendapatkan kebahagiaan adalah keimanan. Barang siapa yang melakukan amalan saleh, ya, dari kalangan laki-laki atau perempuan dalam keadaan dia beriman, ya, hendaknya dia beriman, haqqaqal iman, ya, wal amal saleh ma'al iman, ya, maka hendaknya dia realisasikan, dia wujudkan keimanan tersebut, ya. Jadi ada iman, ada amalan saleh. Nah, kalau dia mendapatkan ini, kalau dia berhasil merealisasikan dua perkara ini, iman dan amalan saleh, ma jawabu syart wa ma jaza'u, maka apa yang akan dia dapatkan? Kata Allah, wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tidak hanya sampai di situ, kata Allah Subhanahu wa taala, selain dia mendapatkan kehidupan yang baik, maka kami akan balas pahala mereka dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Ya. Jadi ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka barang siapa yang ingin agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang dipenuhi kebahagiaan, maka hendaknya dia memperbanyak amalan saleh. Ya, dia jaga imannya, dia realisasikan imannya, dan dia perbanyak amalan saleh. Karena ini merupakan sebab kehidupan yang baik, merupakan sebab kebahagiaan keluarga. Lalu di sini beliau seolah mengajak kita merenung, ya, merenung tentang dari mana sih asal kebahagiaan itu? Ya, apakah kebahagiaan itu berasal dari manusia atau siapa yang sesungguhnya memberikan kebahagiaan kepada kita? Ya. Mari kita simak apa penjelasan beliau. Qala wa man ahyahu Allahul hayata thayyibah. Ya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu, ya, ahyahullahu hayata thayyibah. Siapa Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang baik? Ya. Man dzalladzi yunaghisu alaihi hayatahu. Dan barang siapa yang Allah berikan, maaf ya, kita perbaiki redaksinya.
Dan barang siapa yang Allah berikan kehidupan yang baik, siapa yang mampu untuk menakdirkan kesulitan atas kehidupannya? Ini satu hal yang betul-betul perlu kita renungkan. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kalau orang sudah Allah takdirkan untuk mendapatkan kebahagiaan, kehidupan yang baik, siapa yang bisa memalingkan dia dari apa yang telah Allah tetapkan? Ya. Coba Anda renungkan. Kalau Allah sudah menetapkan, ya, kita mendapatkan kebahagiaan, siapa yang bisa menghilangkannya? Tidak ada. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan Anda hidup bahagia, tidak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Man dalladzi yulaghisu alaihi hayatah. Siapa yang kemudian bisa menakdirkan kesulitan pada kehidupannya kalau Allah sudah menakdirkan kebaikan? Ya. Pikirkan ini saudaraku kaum muslimin. Idza kana Allahu alladzi biyadihi maqalidul umur qad ja'ala hayatahu thayyibatan faman dzalladzi yastati'u ay yunaghisa alaihi hayatah. Pikirkan saudaraku kaum muslimin, apabila Allah Subhanahu wa taala yang pengaturan segala urusan berada di tangannya telah menjadikan kehidupan seseorang menjadi kehidupan yang baik, siapa yang mampu untuk mengubahnya menjadi kesulitan? Ya, menjadi hidup yang sulit, menjadi hidup yang menderita. Tidak ada seorang pun. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kebahagiaan, tidak ada seorang pun yang bisa mengubahnya menjadi penderitaan. Ya, Masya Allah, tenang hati kita. Kalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah, bersandar diri kepada Allah, berusaha memperbaiki diri kita di hadapan Allah, maka hati kita akan merasa tenang. Karena kebahagiaan sumbernya dari Allah. Kalau Allah menakdirkan kita hidup bahagia, siapa yang bisa mengubahnya? Nggak ada. Law ijtama'al jinnu wal insu ala ayyunaghisu hayatahu ma harraku fi tibi hayatihi syai'an. Walaupun seluruh jin dan manusia berkumpul untuk membuat kehidupan seseorang itu menderita, mereka tidak bisa mengubah sedikit pun dari kehidupan yang baik tersebut. Ya, li'anna alladhi tayyaba hayatahu huwallahu subhanahu wa ta'ala. Karena yang membuat hidup bahagia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah menakdirkan kita, ya, hidup bahagia, menetapkan kebahagiaan pada diri kita, maka walaupun seluruh jin dan manusia berusaha untuk mengubahnya, maka mereka tidak akan berhasil untuk mengubahnya. Apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya, senada dengan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in, ya, illa la yanfa'uka illa bima kataballahu alaiki. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketahuilah, kalau seluruh manusia berkumpul untuk memberikan kebaikan kepadamu dengan suatu kebaikan, ya, memberikan manfaat kepadamu dengan suatu kebaikan, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat, ya, kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirimu. Wa in ijtama'at ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bima kataballahu alaiki. Dan sebaliknya, kalau mereka berkumpul untuk menimpakan suatu bahaya kepada dirimu, ya, untuk memudaratkan dirimu, maka mereka tidak akan bisa memudaratkan kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembarannya telah mengering. Enggak ada yang bisa mengubahnya. Ya. Sehingga hendaknya kita berusaha mencari ridho Allah, karena sesungguhnya kebahagiaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan menganugerahkan kebahagiaan kepada diri kita. Ya. Ini satu hal yang nasihat beliau ini adalah nasihat yang sangat mendalam, ya, kalau kita pikirkan akan hilang berbagai macam kegelisahan
dari diri kita. Kalau kita benar-benar merenungkan apa yang beliau sampaikan di sini, bahwa segala sesuatu yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ngapain kita capek-capek berpikir ya kesana kemari? Ya, cari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan amal soleh, maka niscaya kita akan mendapatkan kehidupan yang berbahagia. Ya. Kemudian kalau seseorang itu benar-benar dia beriman dan beramal soleh, wa yajzihil husna fid dunya wal akhirah wa yajzihi bi ahsani ma amila fid dunya bi an takuna hayatuhu thayyibah wa yajzihi fil akhirati bi an takuna hayatahu fiha thayyibah bi an yakuna min ahlil jannati hada wa'dullah. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala ya akan, selain Allah Subhanahu wa taala membuat hidupnya menjadi hidup yang baik, Allah pun akan menganugerahkan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah akan menganugerahkan balasan dengan apa yang lebih baik daripada apa yang diamalkan di dunia. Ya. Hidupnya akan diberikan kebaikan oleh Allah, dijadikan hidup yang baik oleh Allah. Demikian juga kehidupannya di akhirat akan menjadi kehidupan yang baik. Dengan apa? Dengan dijadikannya dirinya sebagai ahlul jannah, penduduk surga. Hada wa'dullahi subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya cukup bagi kita untuk memenuhi apa yang diinginkan atau dipersyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan meraih kebahagiaan. Ya. Kalau kita bawa dalam kehidupan rumah tangga kita, maka dengan iman dan amal soleh di tengah-tengah keluarga kita, niscaya keluarga kita pun akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan. Kemudian dalam bentuk apa kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala man ahyahu Allahul hayata thayyibah razaqahu Allahul qanaah. Barang siapa yang Allah anugerahkan kehidupan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepadanya sifat qanaah. Ya, sikap menerima apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Fakana qani'an bima yahsul min khairin. Maka dia akan menjadi orang yang qanaah, ya, dalam menerima kebaikan. Demikian juga selain dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala qanaah, Allah Subhanahu wa taala pun akan menganugerahkan ketenangan pada dirinya. Wa razaqahu Allahu azza wa jal tuma'ninatan nafs. Bentuk kebahagiaan itu datang dalam format ketenangan jiwa. Ya, jiwa yang selalu merasa tenang. Ya. Fasakanat sa'adatu qalbah, hatinya selalu merasa berbahagia. Warafrafat fi baitihi. Demikian juga kebahagiaan selalu menaungi rumahnya. Wa as'ada man haulah, orang-orang yang ada di sekitarnya pun menjadi bahagia. In wajada fi baitihi wa mimman haulahu min usratihi sarra syakar. Apabila dia menemukan di rumahnya atau dia menemukan di tengah-tengah di orang-orang sekitarnya ada kebahagiaan, maka dia bersyukur. Fajaza man haulahu bil khair, maka kemudian ya wajaza man haulahu bil khair, dia pun memperlakukan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan kebaikan. Ya, jadi kalau dia mendapatkan kebaikan dari tengah-tengah keluarganya, ya dia berbahagia, ya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perlakukan keluarganya dengan penuh kebaikan. Wa in wajada fi usratihi fi man haulahu darra, ya, wa fi man haulahu darra sabar wa tajawaza amman asa'u wa man asa'a min usratihi. Ya, sebaliknya, kalau dia mendapati di tengah-tengah keluarganya, demikian juga pada orang-orang di sekitarnya ada suatu keburukan, maka dia bersabar. Ya, kemudian dia pun tidak membalas atau memaafkan keburukan yang muncul dari keluarganya tersebut. Bahagia, hidupnya lempeng. Kalau misalnya keluarganya itu membuat dia senang, dia bersyukur. Kalau ada kekurangan dari keluarganya, maka dia pun bersabar. Ya.
Maka inilah yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beramal soleh. Ya, orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh, dia akan merasakan ketenangan. Ya, dia akan merasakan ketenangan. Ya, apapun yang dia hadapi di tengah-tengah keluarganya, dia akan merasakannya, dia akan menghadapinya dengan penuh kebahagiaan. Kalau mereka berbuat baik, kalau mereka kita dapati, ya kalau dia mendapati keluarganya melakukan kebaikan, dia bukan bersyukur. Kalau dia kemudian mendapati kekurangan pada keluarganya, dia bersabar. Hidupnya selalu bahagia, lapang dadanya. Yang seperti ini, sikap yang seperti ini, selalu merasa bahagia dalam keadaan apapun, selalu merasa tenang dalam keadaan apapun, ini tidaklah diperoleh kecuali hanya pada sosok seorang mukmin. Qala wa laisa dzalika illa lil mu'min. Tidaklah hal ini didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Ya, merasa bahagia dalam kondisi apapun ini tidaklah diperoleh kecuali hanya pada diri seorang mukmin. Baik. Apa dalilnya? Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Ta'ammalu ya ikhwah, malladhi yata'ajjabu. Coba perhatikan, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, siapa orang yang terheran-heran ini? Siapa orang yang merasa takjub ini? Innahu Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang merasa takjub di sini adalah Muhammad bin Abdullah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang merasa takjub. Ya, ajaban diambil mukmin. Kata beliau, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Mabihi, ada apa dengan seorang mukmin? Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya seluruh perkaranya itu adalah kebaikan. In asabathu sarra syakar. Apabila dia ditimpa keburukan, apabila dia ditimpa suatu kebaikan, maka dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka tentu ini menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lahu. Apabila dia ditimpa suatu keburukan, maka dia bersabar, dan ini pun menjadi kebaikan baginya. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Yang demikian itu tidaklah ada kecuali pada sosok seorang yang mukmin. Barakallahu fiikum. Ya, jadi kalau kita punya keimanan, semua kondisi kita akan baik. Ketika diberikan kebaikan, ya kita tetap tenang, bersyukur atas kenikmatan yang ada. Kalau kita mendapatkan kesempitan, ya, maka dia pun akan bersabar, dan ini akan menjadi sumber kebaikan baginya. Luar biasa betul orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, wujudkanlah keimanan di tengah-tengah keluarga kita. Maka ketika rumah tangga kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah maupun senang, ya, dia akan tetap merasakan kebahagiaan. Dia akan tetap merasakan ketenangan dalam hatinya karena kekuatan iman yang ada padanya. Maka kata beliau, faman haqqaqal imana tahaqqaqat lahu sa'adatu fi hadzal amril azim. Maka barang siapa yang merealisasikan keimanan, akan terwujudkanlah kebahagiaan, ya, pada perkara ini, ya, fi hadzal amril azim, yakni pada perkara yang sangat agung ini, yakni pada kebahagiaan rumah tangganya. Selama Anda merealisasikan keimanan, ya, pada diri Anda, maka selama-lamanya dalam kondisi apapun Anda akan mendapatkan kebahagiaan. Lalu beliau, ya, hafizahullah taala, menukilkan di sini, ya, ucapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, kita simak di sini apa ucapan Ibnul Qayyim. Fil qalbi sya'athun la yalummuhu illa al-iqbali 'ala Allah. Di dalam hati ada suatu yang terpecah belah, sesuatu yang tercerai-berai, sesuatu yang centang perenang. La yalummuhu illa al-iqbalu 'ala Allah. Maka tidak ada yang bisa mengumpulkan, ya,
perkara yang terpecah belah ini, perkara yang tercerai berai ini, kecuali senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud beliau di sini kemudian beliau jelaskan fil qalbi sya'athun ay furqatun tafarruqun la yalumuhu illa al-iqbalu 'ala Allah. Ya, hati itu senantiasa terpecah. Ya, tidak menjadi satu kesatuan yang utuh. Ada perpecahan di dalamnya dan tidak akan berkumpul, tidak akan menjadi sesuatu yang utuh kecuali apabila seseorang benar-benar menghadapkan dirinya kepada Allah. Qala wa fihi wahsyatun la yuziluha illa al-unsu billah. Dan di dalam hati itu senantiasa ada kerisauan. Tidak akan hilang kerisauan ini kecuali dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang yang dekat dengan Allah, dia senantiasa melazimi zikrullah, kita akan dapati dirinya selalu apa? Selalu tenang. Enggak ada kerisauan di dalam hatinya. Wa fihi husnun la yudhibuhu illa surur bi ma'rifatillah. Dan di dalam hati itu juga terdapat kesedihan, kedukaan yang tidak akan hilang kecuali dengan kebahagiaan karena mengenal Allah. Ya, dalam hati itu ada kesedihan dan kesedihan ini akan hilang ketika seorang hamba dia benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wasidku muamalatihi, dan jujur dalam bermuamalah ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia benar-benar jujur dalam bermuamalah kepada Allah, bukan bermuamalah kepada Allah dengan kepalsuan, berpura-pura taat, tidak. Dia benar-benar jujur dalam ketaatannya. Ya, maka akan hilang kesedihannya. Qala wa fihi qalqun la yuskinuhu illa al-ijtima'u alaih. Di dalam hati itu juga ada kecemasan, tidak akan ada yang bisa menghilangkannya kecuali apabila ya hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang kecemasannya kalau yang ada dalam benaknya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wal firadu ilaih, dan selalu berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan hilang kecemasan kalau kita selalu berharap kepada Allah, menyandarkan diri kita kepada Allah. Ya, kesedihan dan kecemasan jenis apapun itu semua akan sirna. Qala wa fihi niranu hasarat la yudfi'uhu illa ridha bi amrih wa nahyih wa qada'ih wa mu'aniqatu sabri ala dhalik. Dan di dalam hati itu ada api duka, api kesedihan, api kegelisahan. Tidak ada yang bisa mematikannya, tidak ada yang bisa memadamkannya kecuali ridha dengan perintah dan larangan Allah. Ya, dengan lapang dada menerima segala yang Allah perintahkan, ya, melaksanakan, mencoba, berusaha melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya, demikian juga dia ridha terhadap takdir Allah. Selalu dia berusaha, ya, selalu merangkul kesabaran, ya, dalam melaksanakannya. Sabar dia dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dia dalam menjauhi larangan Allah, sabar dia dalam menghadapi takdir Allah. Illa waqti liqaihi, kalau dia konsisten betul-betul dia bersabar dalam mengerjakan perintah Allah, dia bersabar dalam menjauhi larangan Allah, dia bersabar dalam menerima takdir Allah, ila waqti liqa'ih, sampai dia bertemu dengan Allah, ya, maka akan padam api kedukaan yang ada di dalam hatinya. Ya. Qala wa fihi faqatun la yasudduha illa mahabbatuhu wal inabatu ilaih. Di dalam hati itu ada kehausan, ada perasaan membutuhkan, ya, kehausan yang tidak terpuaskan. La yasudduha illa mahabbatuhu wal inabatu ilaih. Ya, di mana kehausan ini tidak akan terpenuhi, tidak akan hilang kecuali dengan cinta kepada Allah dan selalu bertobat kepada Allah. Wa dawamu dzikrih, dan senantiasa mengingat Allah. Wasidqul ikhlasi lahu, dan jujurnya keikhlasan kepada Allah.
walau u'tiyad dunya wa ma fiha. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kalau dia diberikan dunia dan apa yang ada di dalamnya, lam tasuddu tilkal faqah abadan, maka kehausannya ini tidak akan terpenuhi selama-lamanya. Ya, jadi dalam hati kita itu ada berbagai macam kerisauan, kesedihan, kedukaan yang semuanya itu akan hilang apabila kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mendekat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bersabar atas takdir Allah, maka seluruh bentuk kecemasan, seluruh bentuk kegalauan, seluruh bentuk kegelisahan itu akan sirna. Ya. Dan dia tidak akan sirna walau utiyad dunya wa ma fiha. Walaupun seluruh dunia diberikan kepadanya, ini semua tidak akan sirna. Yang akan membuat sirna adalah kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Syekh Sulaiman Al-Ruhaili, "Lau u'tiyad dunya bi ajma'iha, ya, min ghairi iqbali 'ala Allah, lam tusaddal faqatu abadan." Ya, kalau dia walaupun dia diberikan seluruh dunia, ya, berikan dunia dan keseluruhan apa yang ada di dalamnya, tapi dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehausan itu tidak akan hilang selama-lamanya. Masya Allah. Ya. Maka ini kunci kebahagiaan. Ya, bukan hanya kebahagiaan keluarga, kebahagiaan dalam sepanjang kehidupan kita. Semakin mendekat kita kepada Allah, maka akan semakin bahagia kita. Semakin mendekat kita kepada Allah, maka akan hilang kehausan jiwa kita. Falladhi yudhibu anil qalbi, ya, falladhi yudhibu anil qalbi ma yuz'ijuhu wa yuqalqiluhu. Naam. Kita ulangi. Falladhi yudhibu anil qalbi ma yuz'ijuhu wa yuqilquhu wa yudhibu safa'uhu wal iqbalu 'ala Allahi bil amali shalih. Maka yang akan menghilangkan segala perkara yang mengganggu dan membuat galau hati seseorang, serta ya menghilangkan kotoran-kotoran tersebut, ya, yang membuat hatinya bersih, ini hanyalah ya seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah, menghadapkan dirinya kepada Allah dengan amalan saleh. Ya, amalan saleh ini adalah kunci kebahagiaan ya di dunia dan di akhirat. Maka barang siapa yang dia mengharapkan kebahagiaan, maka ya hendaknya dia realisasikan ya keimanan dan amalan soleh. Ini kunci yang pertama apabila Anda ingin mendapatkan hidup yang bahagia. Sekali lagi ingat bahwa kebahagiaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, akan dengan mudah dia dapatkan kebahagiaan. Ini sebab yang pertama. Kemudian kata beliau, sebab yang kedua. Ya, ini sebab yang kedua untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga, yaitu selektif dalam memilih calon pasangan hidup kita. Ya, selektif dalam memilih calon pasangan hidup kita. Kata beliau, hafizahullahu ta'ala, wa inna mimma yata'allaqu bihadzal asli fi sa'adatil usrati ay yakuna ikhtiyaru zawjain qa'iman ala tadayyun. Dan sesungguhnya termasuk perkara yang berkaitan dengan prinsip untuk meraih kebahagiaan keluarga adalah kedua belah pihak, baik suami maupun istri, ya, memilih pasangannya berdasarkan agama. Ya, bagaimana agama seseorang. Ya, bukan artinya dia harus muslim ya, tentu dia harus muslim ya. Maksud tadayun di sini bagaimana praktek dia dalam beragama. Ya. Bagaimana agama seseorang ini, maksudnya bagaimana dia berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Ini yang menjadi patokan seseorang. Kalau dia ingin bahagia rumah tangganya, hendaknya dia jadikan ini sebagai patokan bagi dia,
dalam memilih pasangan hidupnya. Ya. Jadi kalau Anda ingin hidup bahagia, jadikan agama sebagai faktor utama ya, dalam memilih pasangan hidup Anda. Ma'adami ihmalin ma yahtaju ilaihi al-insanu firtiyahihi. Ya, tapi tidak mengenyapingkan ya, tidak mengesampingkan apa yang dia butuhkan untuk mendapatkan kesenangan dari pernikahan tersebut. Ya, seperti fisik, ya bentuk fisik, ini juga menjadi perhatian kita. Tapi tetap at-tadayyun, ya, bagaimana kondisi agama calon pasangan kita ini yang menjadi faktor paling utama. Kemudian faktor sekundernya adalah apa yang membuat kita bisa nyaman dengan pasangan kita. Ini menjadi apa? Menjadi faktor selanjutnya. Ila man yusyarikuhu hayatahu. Ya. Apa yang membuat dia bisa merasa nyaman dengan orang yang akan mendampingi kehidupannya. Dua perkara inilah hadalladzi wajjaha ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara inilah yang telah diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi selain agama, ya kita lihat apa yang bisa membuat kita tertarik ya untuk hidup bersama pasangan kita. Dua perkara ini, yakni agama dan perkara yang membuat kita tertarik untuk hidup bersamanya, inilah yang menjadi patokan kita dalam memilih pasangan kita. Qala yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan tunkahul mar'atu li arba. Ya. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Qala limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena kedudukannya, ya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Ada 4 perkara. Maka dari 4 perkara ini, mana yang harus diprioritaskan? Kata beliau, fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Taribat yadak ini ungkapan dalam bahasa Arab, artinya apa? Kau akan terhindar dari apa? Dari kesulitan, dari problematika. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengarahkan kita. Ya. Kata beliau di sini, fa akhbara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anil muraghibati fin nikahil mar'ah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang mengundang ya untuk wanita itu dinikahi. Perkara-perkara yang membuat seseorang itu menikahi seorang wanita. Yang pertama adalah maluha, hartanya. Yang kedua jamaluha, kecantikannya. Kemudian hasabuha, kedudukannya. Kemudian yang keempat dinuha, agamanya. Ya. Ini pada keumuman wanita ya, perkara yang membuat seorang wanita itu diincar ada 4 perkara. Ya, pertama kekayaannya, kaya apa enggak. Yang kedua cantik atau tidak. Yang ketiga kedudukannya, keluarga terhormat atau keluarga yang biasa-biasa saja. Yang keempat adalah agamanya. Ini 4 perkara yang membuat seorang wanita itu diincar. Qala wa bayyana anna alladhi dhafara wa faz huwa alladhi dhafara bidzatid din. Ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa yang nanti akan meraih kesuksesan, meraih kebahagiaan adalah yang mencari agama, ya, yang menjadikan agama sebagai prioritas dalam memilih pasangannya. Masya Allah, benar janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bagi yang mempraktekannya dia buktikan bahwa betul yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cari pasangan kita itu yang bagus agamanya, luar biasa. Ya. Ini nasihat bagi
adik-adik kami yang baru akan menikah, ya, yang belum menikah dan akan menikah, ini nasihat Nabi jangan Anda kesampingkan. Cari orang yang agamanya baik. Ya, rumah tangga kita itu, ya, itu bukan perjalanan itu bukan tidak selalu akan mulus-mulus saja, ya, akan lancar-lancar saja. Ya, ibarat apa? Orang yang menaiki sebuah bahtera, ya, di tengah lautan. Terkadang ada badai, terkadang ada gelombang besar. Nah, ketika terjadi gelombang dan badai itulah kita akan bisa merasakan betul bahwa wanita yang solehah, wanita yang bagus agamanya akan besar sekali pengaruhnya bagi kita, ya, akan besar sekali bantuannya bagi kita untuk bisa mengarungi masalah-masalah tersebut. Ya, kalau mungkin hidupnya lempeng-lempeng saja, misalnya normal, kehidupan normal, nggak ada masalah, mungkin tidak terlalu besar pengaruhnya. Mungkin ya, walaupun terkadang besar juga pengaruhnya dalam keseharian ya. Tapi nanti ketika gelombang besar, ya, menggempur kapal kita, menggempur bahtera kita, luar biasa. Keberadaan seorang wanita yang salehah ini, ya, akan benar-benar memberikan kebahagiaan pada seorang suami. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya. Dalam kehidupan sehari-hari pun wanita soleh akan senantiasa memberikan ketenangan kepada suaminya. Ya, maka Nabi menjelaskan, yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang memilih wanita karena agamanya. Qala wa ma ahsana qaulal qail. Alangkah indahnya ucapan seorang penyair. Laisal fatatu bimaliha wa jamaliha, kalla wala bimafakhiril abai. Seorang wanita itu tidaklah dilihat dengan harta dan kecantikannya, sekali-kali tidak. Bukan pula dengan kebanggaan bapaknya, dengan bapak yang bisa dibanggakan, bapaknya yang bisa dibanggakan. Maksudnya keturunannya. Al-aba di sini maksudnya garis keturunannya. Lakinnaha, ya, lakinnaha bi'afafiha, ya, wa bi tuhriha wa salahiha li zauji wal abna'i. Akan tetapi wanita itu dilihat dari ifahnya, bagaimana penjagaan dia terhadap kehormatan dirinya. Masya Allah. Seorang wanita dilihat dari bagaimana dia menjaga kehormatan dirinya. Ya. Wabi tukhriha, demikian juga kesuciannya, bagaimana dia menjaga kesucian dirinya. Wasalahiha li zauji wal abna'i, dan juga kesolehannya terhadap suami dan anak-anaknya. Ya. Ini yang menjadi standar kebaikan bagi seorang wanita. Ya, bagaimana dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga kesucian dirinya, demikian juga kesolehan dirinya di hadapan suami dan anak-anaknya. Wa qiyamiha bi syu'uni manziliha wa an tara'aka fis sarra'i wad dharra. Ya. Demikian juga dilihat dari bagaimana dia mengatur urusan rumah tangga. Demikian juga, ya, tara'aka fi sarra'i wad dharra. Demikian juga bagaimana dia, ya, berjalan bersamamu dalam kebahagiaan dan dalam kedukaan. Loyalitas, ya, loyal dia menemani suaminya dalam kebahagiaan dan di dalam penderitaan. Jadi yang disebutkan dalam bait syair ini, ya, kriteria seorang wanita yang terbaik, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kesucian dirinya, menjaga kesalehan dia di hadapan suami dan anak-anaknya. Demikian juga bagusnya pengurusan dia terhadap urusan rumah tangga, dan loyalitasnya, ya, senantiasa ada dalam suka maupun duka. Ya laita syi'ri aina tujadu hadhihi al-fatayatu tahtal qubbati zarqa'i. Ya, andai ku tahu
di mana akan aku dapatkan ya wanita semacam ini di bawah kolong langit? Di manakah aku akan dapatkan ya laita syi'ri, di manakah aku akan dapatkan, aina tujadu, ya andai ku tahu di mana aku akan dapatkan, ya, di manakah aku akan bisa mendapatkan wanita-wanita semacam ini di bawah kolong langit, tahta qubbat zarqa'i, di bawah kolong langit. Di mana kita akan dapatkan ya wanita semacam ini, karena sangat berharganya ya wanita-wanita yang memiliki kriteria yang disebutkan dalam bait syair ini. Luar biasa ya. Kayaknya para suami ingin mengulang kembali. Kalau dengar bait syair ini ingin mengulang kembali mencari apa yang disebutkan oleh Syekh. Ya, berpikir panjang dulu ya. Ya, mungkin kalau misalnya apa yang ada pada pasangan kita tidak seperti yang disebutkan dalam bait syair, ya mungkin kita sama-sama memperbaiki diri. Ya. Jangan kemudian karena ingin mengharapkan sesuatu yang diidam-idamkan, akhirnya apa yang sudah dipegang hilang. Ya, apa yang sudah dipegang malah dihilangkan dan belum tentu dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia idam-idamkan. Jadi kalau misalnya kita sudah menikah kemudian mendapatkan ada kekurangan dari pasangan kita tidak sebagaimana yang disebutkan ya dalam bait syair ini, maka masing-masing memperbaiki diri, baik suami maupun istrinya. Ya, mudah-mudahan apa yang disebutkan, kebaikan-kebaikan yang disebutkan dalam bait syair ini bisa terpenuhi. Baik. Jadi maksud dari bait syair ini adalah hendaknya seseorang ya tidak menjadikan harta, kecantikan dan keturunan dari seorang wanita ini sebagai faktor dia untuk mencari pasangan. Ya, ini sekunder saja ya. Yang paling utama adalah agama. Kemudian masalah kecantikan, masalah dia orang kaya atau punya keturunan, ya garis keturunan yang baik, ya ini sekunder saja. Yang paling primer adalah kesolihannya. Qala innahunna fatayatun yubhathu anhunna bima'iz zahab bal yubhathu anhunna bikunuziz zahab. Sesungguhnya wanita-wanita semacam ini ya dicari dengan penuh pengorbanan, bahkan dengan pengorbanan yang luar biasa. Saking sulitnya mencari wanita semacam ini. Ya. Demikian juga ma'asyaral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum wanita juga sama. Ya. Ketika dia mencari pasangan hidupnya, tetap yang dia prioritaskan adalah agama. Ya. Jadi bukan hanya suami saja yang harus mencari istri solehah, demikian juga para istri hendaknya mencari calon suami yang soleh. Ya, calon suami yang soleh, yang bagus agamanya. Baik. Qala wa yaqulu al-Mustafa al-Mukhtar. Ya. Berkata Nabi yang terpilih sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Illa taf'aluh takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Nabi SAW mengatakan apabila datang kepada kalian, ini beliau alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para orang tua, para ayah, para wali, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, datang melamar putri kalian, fazawwijuh, maka nikahkanlah dia. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Apabila kalian tidak melakukannya, dikhawatirkan akan terjadi fitnah, ya, akan terjadi musibah di tengah-tengah di muka bumi. Demikian juga kerusakan yang menyebar, Ya. Orang yang soleh tidak mendapatkan pasangan padahal dia adalah orang yang soleh, ya, jadi rusak. Demikian juga wanita tadi tidak jadi mendapatkan suami yang soleh karena bapaknya tidak mau menikahkan. Baik, dari hadis ini faja'ala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ikhtiyaru zauj mabniyan ala kaunihi dza tadayyuni wa khuluq. Ya. Maka dalam hadis ini sama saja Nabi sallallahu alaihi wasallam
menjadikan pemilihan suami itu dibangun di atas ya kondisi agama dan akhlak sang calon suami. Ya, kembali lagi kepada apa? Agama dan akhlak. Wa asyara ila anna dzalika min a'zamil umur. Dan beliau mengisyaratkan bahwa yang demikian ini termasuk perkara yang penting. Allati tudfa biha alfitanu wa tustaslihu ya bihal ard. Yang membuat bumi ini ya menjadi baik, terhindar dari berbagai macam fitnah. Ya, tustaslahu bihal ard wa tustaslahu bihal buyut, dan menjadikan rumah tangga itu menjadi baik. Jadi sama saja Nabi alaihi salatu wassalam juga mengarahkan kaum wanita untuk menjadikan faktor agama dan akhlak ya calon suaminya, ya untuk calon suaminya dia perhatikan bagaimana agama dan akhlak calon suaminya. Baik. Demikian juga Nabi memerintahkan kita untuk mencari ya pasangan yang penyayang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nikahilah ya wanita-wanita yang penyayang dan subur. Maka sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya kalian ya dengan banyaknya umatku. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kalau bisa nikahi wanita yang memiliki sifat penyayang kepada anak-anak dan juga yang subur agar kalian punya banyak keturunan. Ya, ini disunahkan memperbanyak keturunan. Qala wa ma'a hada at-tawjih al-azim lam yuhmilu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma yahtajuhu al-insanu li kaunihi basharan. Ya, selain agama, selain akhlak, ya, selain dia adalah wanita yang penuh kasih sayang kepada anak-anak dan juga penyubur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak melupakan apa yang menjadi kebutuhan seseorang sebagai manusia biasa. Litastaqirra hayatuhu, agar kehidupannya itu harmonis. Walidzalika ayyuhal ikhwah yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kuntu inna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Jadi selain agama, kemudian akhlak seseorang, demikian juga dia dari keluarga ya, sosok wanita yang subur dan penyayang, juga lihat bentuk fisiknya. Ini juga perlu diperhatikan. Karena cinta itu muncul dari ketertarikan secara fisik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat kita tidak kemudian mengenyampingkan masalah fisik, masalah penampilan. Harus ada magnet, ya, harus ada sesuatu yang menarik kedua pasangan itu sehingga mereka bisa hidup bersama. Oleh karena itulah kata beliau, Abu Hurairah pernah bercerita, ya, kuntu inna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa'atahu rajulun. Ketika aku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang seorang laki-laki kepada beliau. Fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Maka dia mengkabarkan kepada Nabi bahwa dia baru saja menikahi seorang wanita dari kalangan Ansar. Jadi beliau laki-laki ini seorang muhajirin, seorang dari kalangan muhajirin, menikah dengan seorang sahabiah dari kalangan Ansar. Wal maksudu annahu khatabaha li yatazawwajaha. Maksudnya dia baru meminang seorang wanita untuk dia nikahi. Maka apa arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki ini? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, anadharta ilaiha? Maka Nabi mengatakan, apakah engkau sudah melihat calonmu tersebut? Qala la. Maka dia pun mengatakan, belum wahai Nabi. Qala fadhhab fandur ilaiha. Maka Nabi SAW mengatakan, pergilah engkau, lihat dulu calon istrimu. Limada? Qala fa inna fi a'yunil ansar syai'an. Kenapa Nabi menyuruh dia untuk ya melakukan nazar terlebih dahulu, melihat calon istrinya? Karena sesungguhnya pada mata-matanya orang Ansar ini terdapat sesuatu. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa mata mereka ini berbeda dengan mata kaum muhajirin. Mata orang-orang Ansar ini agak sipit.
Ya, lihat dulu wajahnya, apakah engkau tertarik dengan wajah wanita Ansor itu? Ya. Karena apa? Karena dia berbeda dengan wanita-wanita Muhajirin. Perhatikan dulu. Ya. Qala hadzal rajulu muhajiri, ya, minal Muhajirin khataba imra'atan minal Ansor. Maka laki-laki dari kalangan Muhajirin ini meminang seorang wanita dari kalangan Ansor. Faja'a yukhbiru Nabiya sallallahu alaihi wasallam annahu khatabaha. Maka dia pun datang mengkabarkan kepada Nabi bahwa dia baru saja mengkhitbah, melamar wanita tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nadharta ilaiha?" Maka Nabi bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah melihat calonmu?" Qala la, "Belum wahai Nabi." Qala idhab fanzur ilaiha. Maka lihatlah, perhatikan calonmu tersebut. Limadza? Li'annahu muhajiri wa fi a'yunil ansar syai'un minas sighari. Karena dia adalah seorang laki-laki Muhajirin dan pada mata orang-orang Ansor terdapat sesuatu, yaitu mata mereka itu sipit. Ya, matanya itu kecil, matanya itu sipit. Ya, qad la yartahu lahu al-muhajiri. Bisa jadi laki-laki Muhajirin itu kurang suka dengan wanita yang matanya sipit. Fanduru kaifa arsyadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ayanzura ila ma yartahu ilaihi likaunihi basyaran walam yuhmil hadal janib. Maka perhatikanlah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan ya laki-laki tersebut untuk melihat perkara apa yang membuat dia tertarik. Ya karena dia manusia. Ya, maka perkara ini tidak dikesampingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh beliau selain agama, akhlak, ya, lihat juga apa yang membuat kita tertarik dengan calon pasangan kita. Nah, kalau misalnya dia akhlaknya bagus, agamanya bagus, tapi kemudian ternyata tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita tertarik, maka ya, cari yang lain. Ya, bersabar, cari yang lain. Kenapa? Karena perkara ini pun tidak dikesampingkan dalam syariat kita. Buktinya Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat Ansor untuk benar-benar melihat wanita yang akan dia nikahi. Apa yang membuat dia tertarik? Kalau ada sesuatu yang membuat dia tidak berkenan, maka jangan dinikahi. Jangan memaksakan diri. Ya. Jadi tetap harus ada pertimbangan apa yang membuat kita tertarik kepada pasangan kita. Contoh lainnya kata beliau, Waja'a anal Mughirata ibna Syu'bah khataba imra'atan faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam idhab fandur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakum. Suatu ketika Mughirah bin Syu'bah mengkhitbah, melamar seorang wanita. Maka Nabi SAW mengatakan, pergilah engkau lihat dulu calon istrimu, karena yang demikian ini lebih memudahkan kalian untuk membangun hubungan yang harmonis di tengah-tengah kalian. Fadhahaba fanara ilaiha. Ya, maka Al-Mughirah pun pergi dan melihat keadaan wanita yang akan dia nikahi. Jangan beli kucing dalam karung, tapi lihat. Ya. Unzuru ya ikhwah. Arsyadan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Mughirata ayanzura ila al-mar'ati allati yuridu ayyatazawwajaha. Maka perhatikanlah saudaraku kaum muslimin, Nabi mengarahkan Al-Mughirah untuk melihat kepada wanita yang ingin dia nikahi. Tsumma akhbara bil hikmah. Lalu beliau menyampaikan apa hikmahnya. Kenapa dia harus melihat dulu, cocok tidak dia dengan wanita yang akan dia nikahi. Wa huwa annahu ahra an yu'dama bainahuma. Karena ini akan lebih memudahkan dalam membangun keharmonisan. Ya. Wa antastadimal hayatu ala hana'in bainahuma. Maka kehidupan yang dijalani keduanya akan lebih berbahagia. Falam yaktafin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi an ya'lama ar-rajulu bi tadayyuni man taqaddama li khitbatiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mencukupkan diri ya sekedar mengetahui bagaimana keadaan wanita yang sedang dikhitbah. Tapi juga melihat ya. Wa innama ra'a al-hajata al-basyariyah. Tapi beliau juga melihat kebutuhan seorang manusia. Ya. Jadi bukan hanya melihat agamanya saja, tapi lihat apa yang membuat seseorang itu tertarik dengan pasangannya. Ya. Min ajli an yartahal insanu liman yakunu ma'ahu fi hayatihi.
agar seseorang itu merasa tenang dengan keberadaan seseorang yang akan menemaninya sepanjang kehidupannya. Ya, ini bukan berarti dia harus cantik ya. Ya, jadi yang penting kita nyaman saja ketika melihat calon istri kita. Yang pertama, agamanya kita udah tahu, agamanya bagus, agamanya baik. Kemudian kita lihat agar kita bisa tahu ya kalau kita hidup bersamanya itu nyaman atau tidak. Ya, kita lihat dia bagaimana rupanya. Ya, coba dilihat sebentar, kemudian ditutup matanya. Ya, lihat lagi, tutup matanya. Ya, kira-kira ada chemistry nggak? Ya, ada chemistry nggak antara kita dan calon pasangan kita? Kalau nggak ada chemistry, jangan dipaksakan, nanti bubrah pernikahannya. Ya, tapi kalau misalnya, walaupun dia mungkin kalau kita bandingkan dengan wanita-wanita yang mungkin pernah terlintas dalam pikiran kita, ya mungkin tidak secantik wanita di masa lalu kita mungkin ya. Tapi kalau sudah ada chemistry di sana, ya insya Allah, Bismillah. Ya, maka perkara ini tidak dikesampingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahada amrun min a'dami asbabi istiqraril usar. Maka inilah perkara yang termasuk perkara yang paling penting ya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Fa idza tazawwaja ar-rajul mar'ata wa qad irtaha laha wa hiya dhatud din kana dzalika fihi sa'adatun li usratihi wa daimumatun li ilaqatihi az-zawjiyah. Ya, apabila seorang laki-laki ya menikah dengan seorang wanita yang menarik hatinya, kemudian dia pun adalah seorang wanita yang agamanya bagus, maka ini merupakan kebahagiaan ya, di dalamnya terdapat kebahagiaan bagi keluarganya. Ya, ini adalah awal kebahagiaan bagi keluarganya. Wadaibumatun li ilaqati zaujiyah, dan akan menjadi penjaga keterikatan hubungan suami istrinya. Ya. Maka ini adalah perkara yang perlu diperhatikan. Ya, selektiflah dalam mencari pasangan hidup, jangan sembarangan. Ya, cari yang agamanya bagus, cari yang akhlaknya bagus, dan ini berlaku pada kedua belah pihak. Baik laki-laki maupun perempuan, hendaknya ketika dia ingin memulai melangkah dalam bahtera rumah tangganya, dia benar-benar selektif dalam memilih calon pasangan hidupnya. Ini dua perkara yang disampaikan oleh beliau ya, yang bisa kita bacakan dalam kesempatan sore hari ini. Jadi di antara sebab, bahkan dia sebab yang utama dalam meraih kebahagiaan rumah tangga, yang pertama adalah iman dan amal soleh, kemudian yang kedua adalah ya selektif dalam memilih calon pasangan hidup kita. Demikianlah saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi semua. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga-keluarga kita sebagai keluarga yang harmonis, keluarga yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang bisa menjadi sarana kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, amin ya rabbal alamin. Ini akhir waktu Jumat ya. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.